Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas sumub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami Jatisari yang saya muliakan dan yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam acara kajian kitab Nashaihul Ibad. Insyaallah apa yang kita pelajarin manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas tentang berbagai macam makalah dari bagian bab pertama dari bagian bab kedua, namun sekarang kita memasuki bab tsulasi, yakni bab ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbahu wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah wa man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa di pagi hari adalah dia dalam keadaan mengeluh sempitnya ruang hidup, maka sesungguhnya dia sama halnya mengeluh kepada Tuhannya. Dan barang siapa di pagi hari dalam urusan perkara-perkara dunianya susah, maka sesungguhnya dia berada dalam pagi hari itu murka atau benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bertawaddu kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilang pada dirinya 2/3 agamanya. Jadi di waktu pagi, jika dia mengeluh tentang sempitnya hidup, maka sama halnya dia mengeluh kepada Tuhannya. Sebenarnya tempat untuk mengeluh itu adalah sebenarnya
kepada Allah lah untuk mengeluh, bukan terhadap sesama manusia. Karena Allah yang memberi segalanya sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi kalau mempunyai sesuatu yang ganjel masalah rezeki, ya mengeluh sebenarnya adalah mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada Allah adalah bagian dari doa. Di saat kita berdoa, kita meminta sesuatu, namun sebelum kita meminta sesuatu dalam isi doa tersebut, terkadang manusia itu bercerita kepada Allah tentang persepsinya, tentang kejadiannya, kemudian dia minta kepada Allah. Nah, cerita dalam doa tersebut itu merupakan keluhan-keluhan yang pantas berbuah nantinya seperti permohonan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau mengeluh sesama manusia, maka berarti mencuekkan Allah Subhanahu wa taala, gak ngereken kepada Allah Subhanahu wa taala, gak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia gak bisa memberi rezeki, manusia gak bisa nanggung kesehatan manusia yang lain. Maka itu jangan panjenengan di pagi hari baru bangun tidur, maksudnya setelah subuh, kemudian setelah zikir subuh, kemudian panjenengan mengeluh kepada sesama manusia tentang rezeki, pekerjaan. Jangan seperti ini. Hal yang seperti ini bisa menimbulkan terjadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi laknat adalah dicabut rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, jangan ngeluh kepada manusia. Jadi berdoa kepada Allah saat akan mau ke kantor, kemudian teringat ada sesuatu yang kurang pada dirinya, ya berdoa dulu sebelum berangkat ke kantor. Begitu juga bagi yang berpendidikan, ingin supaya dapat ilmu yang bermanfaat, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Karena hanya mengadu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberi apa yang kita minta. Kalau mengadu sesama manusia, itu sama halnya tidak rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali panjenengan, apalagi di pagi hari, ngeluh sesama manusia. Boleh jadi rezeki yang Allah siapkan sebelumnya dalam kadarnya yang banyak, karena jenengan mengeluh kepada manusia, Allah kurangin rezekinya. Karena apa? Karena tidak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mengeluh kepada sesama manusia. Dan barang siapa yang di pagi hari dengan urusan-urusan perkara dunianya
sudah merasa susah, maka sesungguhnya dia berada dalam pagi hari benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Pagi hari setelah sholat subuh, sebelum mandi, sebelum melaksanakan aktivitas, kemudian merasa susah. Misalkan, aduh, saya kerja ini lagi, kapan mau kaya? Seumpamanya, aduh, nanti saya pasti dapat gaji harian gini lagi, kapan mau kaya? Atau sesuatu yang dengan perkaranya itu dia merasa susah, seakan-akan nggak pernah senang. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama halnya sesungguhnya dia itu benci kepada Allah atau murka kepada Allah, karena Allah kasih nikmat sehat, tapi dia masih susah dengan perkara urusan dunianya. Kemudian barang siapa yang bertawaddu, kelihatan orang kaya ya, orang kaya datang, konglomerat misalkan, dia kenal kemudian dia nunduk kepalanya. Wah, ini bahaya. Nunduk tawaddu karena kekayaannya. Tidak boleh ini, seperti ini. Hilang 2/3 agamanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang seperti itu biasanya mukanya gak ada cahayanya, gak ada nurnya. Jadi kalau ada orang kaya, kedatangan tamu orang kaya, mau walaupun tidak kedatangan tamu, misalkan berjumpa di halaqah atau pertemuan, kemudian nunduk, tawaddu, itu dilarang, tidak boleh. Oleh Rasulullah dilarang. Biasa-biasa aja. Kalau orang itu ulama, punya ilmu, kita tawaddu karena kita kurang ilmunya, ini nggak apa-apa. Karena ilmu itu tidak bikin fitnah, tapi harta bisa bikin fitnah. Kekayaan harta bisa bikin fitnah. Jadi dilarang bagi setiap muslimin dan muslimat yang biasa kalau kedatangan orang kaya, dilarang untuk tawaddu, nunduk kayak padi yang sudah umurnya tua, dilarang. Jangan sekali-kali seperti itu. Biasanya orang yang seperti itu pasti meremehkan orang miskin, pasti memandang orang yang fakir dan miskin berada di bawahnya, dan bisa-bisa nggak ngereken, bahkan sama tetangganya nggak ngereken. Naudzubillah min dzalik. Harus kita jauhi sifat-sifat seperti itu. Manusia itu terkadang ya hidup di dunia ini, kaya itu takdir mubram. Dari umur, misalkan dari usia 25 tahun ke 40 tahun kaya. Dari umur 40 tahun tidak tahunya jatuh miskin, bangkrut usahanya. Kan sudah berubah ini. Dari kaya jadi miskin. Jadi apa sih hasilnya tawaduk sama orang kaya itu? Apa hasilnya? Gak ada hasilnya, malah rugi. Kemudian wa'an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu
dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Salasun la tudraku bi salasin." 3 perkara tidak akan didapat atau tidak bisa didapat bisalasin dengan 3 perkara. Yang pertama, al-ghina bil muna, kaya dengan angan-angan. Yang kedua, wasyababu bil ghidab, muda dengan disemir rambut. Wasihatu bil adwiyah, kemudian sehat dengan obat-obatan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, 3 perkara tidak akan bisa didapat dengan 3 perkara. Yang pertama, kaya tidak akan bisa didapat dengan angan-angan, hayal. Pengen kaya tapi hayalnya tinggi, ceritanya, rencananya, planningnya tinggi. Nanti begini, nanti kalau sudah begini, macam-macam pokoknya. Belum bergerak, belum ikhtiar. Dan angan-angan tuh pasti, angan-angan itu godaan setan. Orang berbayang, ya, membayangkan sesuatu tanpa kebaikan itu dari setan. Dan mungkin bisa jadi setan memancing agar supaya hayal dengan yang baik-baik. Tapi setelah itu hanya dengan hayalan yang baik-baik itu ditipu oleh setan. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan setan, gak ada manusia lain depannya, hayal. Karena kosong pikirannya, masuk setan. Nah, sampai orang kesurupan itu ya karena kosong pikirannya, masuk jin, gangguan jin. Maka lebih baik jangan berhayal. Kekayaan itu tidak akan didapat dengan angan-angan. Kemudian masa muda dengan semir rambut. Kalau sudah tua, gak bisa lagi kembali muda, gak bisa sudah. Kalau rambut sudah umur 35 tahun sudah uban, 40 tahun sudah uban, sampai umur 50 tahun pun tambah banyak ubannya, disemir pakai semir hitam, tetap gak kelihatan muda, tetap ketok tuwek. Karena sudah mengkerut, sudah tidak kenceng lagi, sudah muka ini sudah tidak kenceng lagi. Tidak bisa, kata Sayyidina Abu Bakar, tetap pasti kelihatan tua walaupun semuanya disemir, jenggotnya tidak bisa sudah. Dari raut muka tetap kelihatan tua, tidak bisa balik lagi sudah. Hidup ini hanya sekali, maka itu pergunakan. Tidak bisa putar balik sudah ke belakang. Apa yang sudah terjadi kemarin takdir minallah ta'ala. Maka itu kita berusaha hidup, dan hidup ke depannya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa diberi anugerah
awet muda oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wa bi'idznillah perantara banyak baca sholawat. Tiba-tiba ada orang datang lama, misalkan 2 minggu gak ketemu, kok kelihatan awet muda ya jenengan ya. Nah ini anugerah minallah ta'ala. Pasti orang itu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak wiritan baca sholawat, mukanya bercahaya, awet muda. Loh kok yang ini umur 40 tapi ini yang umur 43 kok kelihatan yang lebih muda 43 ya. Ada seperti itu dalam kehidupan dunia, ada seperti itu. Loh kalau jenengan pengen seperti itu kelihatan awet muda, hilangkan pikiran-pikiran itu. Gak boleh memikirkan dunia. Biasanya urusan dunia yang bikin cepet tuwek itu mikirkan urusan dunia. Jadi tidak boleh. Jadi pikirkan supaya tingkatan takwanya itu lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang biasa banyak ngaji, baca Al-Quran, orang ibadah, orang itu bertakwa pokoknya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya kadang kelihatan bercahaya, meninggalnya kadang senyum. Maka itu kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan memikirkan dunia dalam kehidupan kita ini berlebih-lebihan. Kemudian wasihatu bil adwiyah, dan sehat dengan obat-obatan tidak akan tercapai kalau sudah minum obat ini gak sembuh, ini gak sembuh, sampai ke dokter pun gak sembuh. Ya memang benar bukan dari obat-obatan. Sakit kepala, minum Paramek gak sembuh, pindah lagi ke Panadol, pindah lagi ke Podrek, gak sembuh. Ini kata Sayyidina Abu Bakar, bukan karena obat-obatan kamu sehat, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat-obatan hanya ikhtiar. Sama dengan masker ketika musim pandemi, pakai masker itu ikhtiar, antisipasi agar kamu gak kena penyakit. Jangan merasa dirimu, wah tidak mungkin saya kena penyakit, saya rajin sholat kok. Nabi kulitnya jatuh, Nabi Ayub sakit jatuh kulitnya, Nabi ini. Apalagi kita umatnya Nabi. Jadi jangan pas beranggapan, kalau di daerah ini aman, insyaallah tidak ada pandemi, tidak ada. Tidak bisa. Jangan beranggapan seperti itu. Kullum minallah, semua keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi aja diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ayub, sampai kulitnya jatuh loh, saking sakitnya itu tidak tahan sudah. Nah, ujian dari sakit tersebut adalah merupakan ujian kafarat agar supaya manusia itu bisa mengucapkan istighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ngasih penyakit itu agar supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnuzon seperti itu. Jadi kalau kita sakit, jangan sekali-kali kita berharap minum Panadol sudah sembuh. Jangan mengucapkan seperti itu. Jika kita sembuh, alhamdulillah, Allah menyembuhkan kita perantara minum Panadol. Karena wasilah itu juga penting. Bukan karena wasilah itu, tapi karena Allah yang menyembuhkan. Wasilah tadi bisa berupa ikhtiar kita untuk mencapai kesembuhan. Namun yang menyembuhkan bukan obat, bukan karena ikhtiar, tetapi yang menyembuhkan dan memberi kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, husnut tawaddudi ilan nasi nisful aql wa husnus suali nisful ilm wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Sayyidina Umar berkata, cinta ramah yang baik atau kasih sayang yang baik kepada sesama manusia adalah merupakan separuh akal, separuh manfaat akal. Berarti orang itu tambah waras, intinya gitu ya. Kasih sayang terhadap manusia, ramah tamah. Kalau ketemu orang itu jangan cuek, jangan kayak orang-orang di kota-kota ketemu sampai sama tetangganya ndak ngereken, ndak kenal, ndak kenal tetangganya ada. Itu keterlaluan, itu bisa dipintai tanggungan jawab di akhirat nanti. Jadi pentingnya hidup kasih sayang ramah tamah kepada sesama manusia. Senyum adalah sedekah. Rasulullah ngajarkan ramah tamah terhadap sesama muslimin dan muslimat, terhadap umat di luar Islam juga. Karena Rasulullah itu murah senyum. Senyum merupakan sedekah. Kemudian Rasulullah itu ngajarkan kasih sayang juga, husnut tawaddudi. Ini bermakna kasih sayang juga terhadap anggota keluarganya. Kepada istrinya Rasul tidak pernah mukul. Terhadap wanita enggak pernah berlaku kasar. Terhadap keluarganya yang wanita enggak pernah mukul. Ini patut kita contoh. Dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan ramah tamah. Jadi hilangkan sikap-sikap memukul itu, apalagi kepada wanita. Dan kebaikan bertanya merupakan separuh ilmu. Semakin orang banyak bertanya, semakin dia mendapatkan ilmu.
dia bakal mendapatkan jawaban. Dia menyerap ilmu. Jadi tafadhol, silakan bertanya kalau ketemu ustadz ini dalam forum apa dan dalam majelis taklim apabila dibuka pertanyaan, atau ketemu para alim ulama, banyak bertanya karena bakal mendapatkan ilmu. Ilmu didapat dari banyak bertanya juga. Kemudian pemikiran yang bagus, renungan yang baik adalah separuh dari kehidupan manusia. Kita itu merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam berhusnuzon. Alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertadabbur dengan isi-isi dari isi-isi Al-Qur'an. Itu merupakan separuh kehidupan, kata Sayyidina. Separuh manfaat kehidupan, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah manfaat. Insyaallah kita lanjutkan Senin yang akan datang, malam Selasa. Apa yang kita kaji, apa yang saya sampaikan, apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang kita pelajarin dari kitab Nasohil Ibad ini insyaallah manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.